Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua KPPU, Bapak Dr. Ibnu Saragih. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi Persaingan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang terhormat para pejabat Eselon 1 KPPU, Eselon 2, Komisi Genap, pegawai KPPU yang saya banggakan, hadirin yang hadir secara offline maupun online. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita dapat dipertemukan dalam acara memperingati hari kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Persaingan Usaha yang lahir 23 tahun lalu atau pasca berakhirnya rezim Orde Baru dapat dimaknai sebagai awal Indonesia untuk menata perekonomian nasional, khususnya untuk mengatasi problem ekonomi yang tidak bisa diselesaikan oleh kebijakan ekonomi konvensional, baik itu berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakan, meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Lebih lanjut, penjelasan umum Undang-Undang Persaingan Usaha bahkan secara tegas menyebutkan bahwa penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu pada amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Apa yang tertera dalam penjelasan umum Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut adalah potret ekonomi pada masa itu, di mana salah satu problem utama ekonomi yang dimaksud adalah kesenjangan. Problem kesenjangan tersebut tercipta karena salah satu faktor utamanya adalah adanya elemen-elemen ketidaksempurnaan pasar, seperti para pelaku usaha besar yang memiliki market power yang menyalahgunakan posisi dominannya, sehingga pelaku usaha pesaingnya dari kalangan UMKM sulit untuk berkembang. Dalam suasana seperti ini, pertumbuhan ekonomi jelas akan lebih dinikmati kelompok usaha besar ketimbang UMKM. Situasi tersebut sejatinya belum banyak mengalami perubahan. Ini sejalan dengan penilaian Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan warga terkaya 20%, tetapi 80% populasi tertinggal di belakang. Ini tak lain karena pertumbuhan pendapatan 10% orang terkaya Indonesia 3 kali lebih cepat daripada pertumbuhan 40% warga termiskin. Oleh karena itu, perlu ditegaskan, disinilah urgensinya keberadaan hukum persaingan usaha dan kebijakan persaingan usaha, karena dapat mencegah penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, meski Undang-Undang Persaingan Usaha sudah 23 tahun hadir di negeri ini, tapi perlu diakui masih terdapat berbagai kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari tiga model kebijakan yang tidak pro persaingan. Yang pertama, kebijakan yang memberikan ruang besar pada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, sehingga kebijakan tersebut cenderung menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha pesaingnya. Yang kedua, kebijakan yang memfasilitasi munculnya perjanjian antara pelaku usaha yang tidak sejalan dengan Undang-Undang 5 Tahun 1999. Dan yang ketiga, bentuk kebijakan berupa intervensi terhadap mekanisme pasar yang berjalan, misalnya dalam bentuk tata niaga
atau regulasi yang membatasi jumlah pelaku usaha yang terlibat. Masih adanya kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat tersebut menggambarkan bahwa persaingan usaha yang sehat belum menjadi arus utama dalam perumusan kebijakan di negeri ini. Padahal di negara-negara maju, peran penting kebijakan persaingan sehat sangat mewarnai kebijakan perekonomiannya. Amerika Serikat misalnya, tahun lalu mengeluarkan Executive Order on Promoting Competition in the American Economy yang menjadikan kebijakan persaingan sebagai isu yang dibahas lintas kementerian lembaga. Namun demikian perlu digarisbawahi, meski persaingan usaha yang sehat belum menjadi arus utama dalam perumusan kebijakan di negeri ini, tapi harus diakui peran pemerintah baik pusat maupun daerah semakin nyata dalam mendorong persaingan usaha yang sehat. Hal ini tercermin dari kontribusi variabel regulasi terhadap peningkatan indeks persaingan usaha yang dari tahun ke tahun meningkat, dan untuk itu perlu diberi apresiasi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dapat dikatakan KPPU adalah lembaga yang bertugas sebagai pengawas dan pengawas keadilan sosial atau the guardian of social justice dalam membangun perekonomian. Tidak hanya untuk mengawal persaingan usaha yang sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Persaingan Usaha, juga melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun demikian, perlu digarisbawahi, adalah hal yang sulit bagi KPPU menjadi the guardian of social justice apabila tidak didukung oleh para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, DPR, dunia usaha maupun masyarakat. Dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut muaranya harus tercermin dari penguatan kelembagaan KPPU. Perlu kami sampaikan, dari sisi kelembagaan, keberadaan sekretariat KPPU masih terdapat berbagai permasalahan. Di antaranya status pegawai KPPU yang belum juga diakui sebagai ASN. Padahal mulai tahun depan pemerintah hanya mengakui ASN, yaitu ASN yang berstatus PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Saat ini pegawai KPPU ada 443 orang. Dari yang ke-443 pegawai tersebut, tidak sampai 10 orang yang menyandang status PNS. Artinya, bila tidak ada political will dari pemerintah terkait status kepegawaian KPPU, maka sudah bisa ditebak bagaimana nasib pegawai dan lembaga KPPU di tahun depan. Kami selama kurun waktu 21 tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya penyelesaian penata organisasi dan kepegawaian. Salah satunya dengan mendorong agar terjadi amandemen Undang-Undang Persaingan Usaha. Upaya lain adalah kolaborasi dengan Mahkamah Agung dalam menafsir pasal 34 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Bahkan kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi semua itu belum dapat memberikan solusi bagi penyelesaian penata organisasi dan kepegawaian KPPU. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, perluatan kelembagaan juga bisa dilihat dari sejauh mana politik anggaran terhadap KPPU. Bila dilihat dari alokasi anggaran dari tahun ke tahun, anggaran KPPU mengalami penurunan. Padahal pengawasan KPPU dilakukan atas semua sektor usaha, termasuk sektor ekonomi digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor konvensional. Terus terang saja, KPPU menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan ekonomi digital. Di antaranya adalah yang pertama, pasar dalam ekonomi digital merupakan multi-sided market, di mana tidak hanya penjual yang dikategorikan sebagai pelaku usaha, tetapi terdapat pelaku usaha bayaran yang kita kenal sebagai platform yang dapat dikategorikan sebagai penjual pula.
Persaingan tidak hanya antar penjual, tetapi juga antar platform. Pendefinisian pasar akan menjadi abu-abu karena terdapat peran penjual platform yang tumpang tindih. Yang kedua, transformasi structure conduct performance dengan paradigma baru, di mana pada paradigma sebelumnya, struktur hanya mempengaruhi conduct, dan conduct hanya akan mempengaruhi performance. Akan tetapi untuk pasar dalam digital ekonomi terbentuk paradigma baru, di mana struktur tidak hanya akan mempengaruhi conduct, sebaliknya conduct juga dapat mempengaruhi struktur. Begitu pula dengan conduct tidak hanya akan mempengaruhi performance, sebaliknya performance dengan dapat juga mempengaruhi conduct. Bahkan performance dapat langsung mempengaruhi struktur. Dan yang ketiga, tantangan lain yang kami hadapi adalah dalam hal pendefinisian struktur pasar serta penentuan market power. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, terlepas dari persoalan kelembagaan yang tak kunjung usai, KPPU tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas persaingan usaha. Tahun 2021 saja penanganan laporan dugaan pelanggaran meningkat 59% dibandingkan tahun 2020. Selama ini KPPU telah menghasilkan 197 putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menjatuhkan sanksi kepada hampir sekitar 650 terlapor. Kondisi persaingan usaha pun semakin membaik. Hal ini sebagaimana terlihat dari peningkatan nilai indeks persaingan usaha dari tahun ke tahun. Misalnya saja, tahun 2021, indeks persaingan mencapai 4,81 alias meningkat dibanding tahun 2020 yang nilai indeksnya 4,65. Dengan nilai indeks 4,81, artinya tingkat persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam kategori persaingan usaha menuju tinggi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin mengajak saudara-saudara seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan persaingan usaha yang sehat sebagai budaya bangsa. Untuk itu, bersamaan dengan momen 23 tahun lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha, saya mengusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar menjadikan tanggal 5 Maret sebagai Hari Persaingan Usaha Nasional. Dengan dukungan semua pihak, kita semua optimis Hari Persaingan Usaha Nasional akan segera terwujud. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.